Selamat sore kepada para pemirsa live Instagram Gates Indonesia dalam program Ngobrol Pancaolah atau biasa disingkat dengan Ngolah edisi Ramadan kali ini. Program Ngolah ini sendiri sudah berjalan sejak 1 minggu yang lalu dan hari ini merupakan Ngolah atau Ngobrol Pancaolah edisi kelima yang akan dibersamai secara eksklusif dan langsung oleh CEO atau Chief Executive Officer dari Gates Indonesia sekaligus konselor yang telah banyak berpengalaman khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan psikologi gitu ya teman-teman. Di sini kita sudah bersama dengan Kak Sri Herlina. Halo, assalamualaikum Kak Rina. Halo, assalamualaikum Mas Bagus. Suara saya kedengeran Mas? Iya terdengar Kak. Kak Lina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Bagus puasanya? Sudah melewati malam 17. Alhamdulillah masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini ya Kak Lina. Masya Allah, amin. Kalau Semoga boleh tahu bukan Ramadan tahun ini. Iya silakan Kak Lina. Semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya ya Mas. Iya, amin ya robbal alamin. Kak Lina kalau boleh tahu nih, Kak Lina sekarang kesibukan atau kegiatannya apa nih, Kak Lina? Kalau kesibukan sih ya di rumah aja. Saya kebetulan sekarang menjadi seorang ibu rumah tangga. Terus juga kesibukan di luarnya ya mungkin membantu teman-teman untuk terus tumbuh dan berkembang melalui salah satu lembaga yang bernama Gates Indonesia. Wah, Kak Lina ini sangat dahsyat ya gitu. Selain berperan sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, tapi juga masih terlibat gitu ya, aktif dalam lembaga training, coaching, dan terapi yang bernama Gates Indonesia. Gitu. Nah, pertanyaan tadi saya Kak Lina itu sebenarnya pembuka dari topik kita sore ini gitu kan. Yakni mengenai perempuan dan bagaimana memaknai peranannya. Nah, ini kan tema yang menurut saya cukup menarik gitu, apalagi sebentar lagi Kak Lina, 2 hari lagi kita akan masuk ke Hari Kartini di 21 April dan seringkali Kartini diasosiasikan atau dikaitkan dengan simbol perjuangan seorang perempuan gitu ya, untuk mendapatkan keadilan gitu dalam lingkup struktur sosial dan kemasyarakatan. Nah, mungkin langsung saja nih Kak Lina kita bahas mengenai tema yang diangkat oleh Kak Lina dalam mengolah edisi kelima kali ini, yakni mengenai bagaimana peranan perempuan itu. Perempuan bagaimana memaknai peranannya. Nah, mungkin kita terlebih dahulu berangkat dari dasar. Gitu. Nah, sebenarnya dari aspek fundamental gitu, dari dasar itu apa saja sih peranan-peranan yang kemudian diemban oleh seorang perempuan dari ia lahir hingga dia tumbuh berkembang dewasa gitu. Mungkin bisa Kak Lina jabarkan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Sebelumnya untuk teman-teman followers dari Instagram saya ataupun Gates Indonesia, saya mau disclaimer di awal ya bahwa apapun yang saya sampaikan di sini semua sudah berdasarkan dengan pengalaman pribadi dan beberapa rujukan. Jadi kalau misal apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan prinsip dari masing-masing teman-teman, khususnya di sini kan agak sensitif ya maksudnya karena kita ngebahas soal gender, apalagi gender perempuan, karena kan nggak semua followers kita itu kan perempuan, pasti ada laki-lakinya. Cuman saya mencoba untuk menyampaikan yang bisa masuk ke semua kalangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Bagus ini sebenarnya ini pertanyaan umum ya Mas, walaupun fundamental tapi umum ya, karena jawabannya tuh pasti ada beraneka ragam. Banyak perspektif yang bisa menjawab pertanyaan Mas Bagus ini. Nah, kalau untuk saya pribadi sebenarnya jawaban fundamental dari pertanyaan Mas Bagus ini tuh saya selalu berasaskan pada 3. Jadi bahwa perempuan itu sebenarnya perannya itu ada 3. Pertama itu perempuan sebagai anak dari orang tuanya. Yang kedua itu perempuan sebagai
dari suaminya, dan yang ketiga perempuan sebagai ibu untuk anak-anaknya. Tapi, nah ini ada tapinya nih, seiring perkembangan zaman ternyata peran perempuan itu sudah bertambah sekarang. Bahwa dulu perempuan itu hanya terkenal sebagai anak, istri, dan ibu, sekarang perempuan sudah berperan di kehidupan sosial dan masyarakat. Seperti itu. Ya walaupun memang sejatinya bahwa hal dasar itu tuh hanya berlandaskan soal fungsi ya Mas ya, bukan secara fitrahnya ataupun biologisnya gitu. Lalu apa namanya, peranan-peranan itu juga sebenarnya jawabannya bisa meluas ya Mas. Ada mungkin dari perspektif biologisnya, mungkin kalau peranan perempuan ya fitrahnya ya cuma 3, yaitu ya menstruasi, menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Sebenarnya sih banyak ya Mas, cuman di sini saya akan lebih menekankan peranan wanita, makna peran wanita pada zaman sekarang, perbedaannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, terus stigma-stigma orang-orang dulu tentang perempuan yang ketika zaman jahiliyah mungkin banyak sekali cerita yang menceritakan bahwa ketika melahirkan seorang anak perempuan itu adalah sebuah aib. Terus juga banyak yang menceritakan bahwa kalau perempuan itu tuh tugasnya ya cuma di kasur, dapur, sama sumur, udah itu aja. Sisanya ya sudah. Terus juga secara apa namanya, secara fungsi, mungkin secara biologisnya perempuan itu lemah, laki-laki itu kuat. Jadi kerjaan yang berat-berat itu hanya untuk laki-laki, dan perempuan itu cuma kerja yang ringan-ringan aja. Padahal apa namanya, zaman sekarang tuh sudah banyak bahkan laki-laki yang kerja melakukan pekerjaan yang lebih feminim mungkin seperti itu. Tapi balik lagi ya Mas ya, karena di momen Ramadan ini tuh saya ingin mengajak seluruh followers, apapun pandangannya, persepsinya, kita harus balik lagi ke yang paling dasar banget, yaitu adalah agama. Nah, kalau menurut saya ya, semua pandangan itu tidak ada yang salah, persepsi itu tidak ada yang salah. Peranan perempuan itu mungkin seiring perkembangan zaman itu mungkin berbeda-beda dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mungkin juga seperti saya ini, orang-orang kalau mendengar saya sebagai ibu rumah tangga biasa dengan lulusan sekolah tinggi, mungkin ya kalau zaman sekarang mungkin banyak dinyinyirin ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu. Cuman balik lagi ya, semua itu kan kembali ke dirinya masing-masing sesuai keyakinannya. Nah, kalau menurut saya dengan banyaknya keyakinan, teori, perspektif, ya yang paling mendekati adalah ya menurut perspektif agama. Ya kalaupun di Islam sendiri itu mungkin untuk peranan perempuan itu di dalam Al-Quran tuh sebenarnya tidak ada peranan fungsional secara spesifik ya. Perempuan itu harus di kasur, sumur, dapur, ataupun peranan yang perempuan harus kerja yang lemah-lemah, laki-laki harus bekerja yang berat-berat. Tapi di Al-Quran itu hanya ditekankan bahwa fitrahnya perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah dalam hal beribadah, dalam konteks spiritual, intelektual, bahkan fisik. Allah tuh tidak membeda-bedakan dia laki-laki, dia perempuan dalam hal beribadah. Tapi di Al-Quran itu sangat ditekankan sekali lebih kepada peran dan fungsinya, bahwa perempuan itu ya fitrahnya ya menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Itu Mas Bagus. Oke, mungkin itu sedikit paparan awal ya dari Kak Lina, dan cukup kompleks sebenarnya tadi yang disampaikan Kak Lina gitu. Tapi saya tertarik dengan tadi Kak Lina menyinggung bahwa seiring berkembangnya zaman gitu, peran perempuan kemudian menjadi beragam gitu, tidak terbatas lagi dengan hanya 3 hal tadi, misal sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai orang tua gitu. Nah, saya ingin masuk dan memperdalam ke soal bagaimana perempuan bisa berperan dalam masyarakat gitu. Dan ini kan
ini juga menjadi apa yang diperankan oleh Kak Lina gitu. Kak Lina bukan hanya menjadi anak, bukan hanya menjadi istri, bukan hanya menjadi orang tua bagi anak-anaknya kelak gitu, tapi juga Kak Lina mengemban peran gitu dalam masyarakat, dalam hal ini sebagai CEO dari Gas Indonesia. Nah, mungkin fenomena yang sekarang banyak melanda perempuan-perempuan di luar sana, Kak Lina, mungkin ketika perempuan itu sudah berumah tangga gitu ya, problemnya adalah kemudian tidak semua suami gitu mengizinkan istrinya untuk berperan atau menempuh karir yang ia impikan. Nah, mungkin dari pengalaman Kak Lina gitu, bagaimana mengatasi atau jalan keluar dari masalah itu gitu, dan mungkin kalau mungkin kalau dalam rumah tangga itu hal yang vital adalah soal komunikasi gitu, bagaimana kemudian Kak Lina membangun komunikasi dengan sang suami sehingga Kak Lina diizinkan gitu untuk berperan dalam aspek-aspek yang di luar dari 3 hal tadi dalam masyarakat. Oke, terima kasih Mas Bagus. Ini pertanyaannya sangat relate sekali ya dengan zaman sekarang ya, perempuan-perempuan zaman sekarang yang mereka sudah menggembor-gemborkan yang namanya emansipasi perempuan, terus sudah ada apa namanya label kesetaraan gender gitu. Nah, untuk poin terakhir tadi juga saya sempat bilang ya, di antara 3 poin yang saya anut, saya yakini juga, saya juga sekarang lagi mencoba untuk open minded dengan peran perempuan tuh bukan hanya di rumah, tapi juga di sosial masyarakat. Nah, terus gimana dengan saya pribadi yang ya memang pada sebenarnya saya sudah bersuami dan saya juga aktif di luar bersosial masyarakat, saya juga menebar. Sebenarnya intinya seperti ini Mas Bagus, sebelum kita bisa mendapatkan izin dari suami, sebenarnya kita tuh harus tahu dulu secara utuh kebutuhan kita tuh seperti apa sebagai seorang perempuan. Terus juga yang namanya hubungan suami istri tuh ya memang hal yang paling mendasar itu adalah komunikasi. Mungkin ya di luar sana banyak ada juga perempuan yang memang diizinkan oleh suaminya untuk berkarir atau misalkan berkehidupan sosial masyarakat. Ada juga perempuan yang memang tidak diizinkan oleh suaminya untuk berkehidupan sosial masyarakat. Itu balik lagi ya, kita kalau menurut saya secara generalnya, mungkin untuk para perempuan di luar sana yang memang sekarang belum diberikan kesempatan oleh para suaminya untuk berkarir di luar atau bersosial masyarakat, seperti saya, kita mulai dari yang hal terkecil. Bagaimana kita bisa memenuhi atau menjalankan kewajiban kita yang utama ketika kita menjadi seorang anak, ketika kita menjadi seorang istri, ketika kita menjadi seorang ibu. Karena pada sejatinya hal-hal di luar itu tuh adalah hal-hal yang bukannya nggak wajib ya Mas Bagus, tapi itu adalah penunjang. Karena gini, karena di zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Perempuan itu ya mindsetnya hanya di rumah. Balik lagi, berarti kita di zaman sekarang itu yang pertama kita rubah itu bukan suami kita untuk mengizinkan, tapi mindset kita dulu yang dirubah, bahwa setiap perempuan itu nggak cukup untuk di rumah, kita juga berhak kok untuk keluar, untuk mengupgrade diri, untuk bersosialisasi, untuk terus belajar. Dan definisi belajar juga bukan berarti hanya dengan didikan suami, kita juga berhak mendapatkan pendidikan formal ataupun non formal di luar sana gitu. Ketika kita sudah bisa tahu kebutuhan kita secara pribadi sebagai perempuan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, pasti kita akan bisa mengkomunikasikannya dengan suami gitu. Dan itu pun yang saya lakukan dengan suami saya. Maksudnya sebelum saya terjun langsung ke dunia sosial seperti ini kan banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi dulu, atau mungkin kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan dulu untuk bisa sampai membuat suami saya tuh bisa, silahkan jika kamu ingin bersosial masyarakat, atau mungkin saya bisa menyampaikan dengan baik. Saya bisa menyampaikan dengan baik pada suami saya bahwa apa yang saya lakukan itu tidak keluar dari koridor saya sebagai perempuan. Ketika saya berkehidupan sosial bermasyarakat, ya udah, saya hanya menjalankan peran saya sebagai perempuan di sosial masyarakat. Bukan berarti saya harus menjadi
orang yang paling tinggi di luar sana. Lalu juga saya juga meyakinkan suami saya bahwa ketika saya berkehidupan sosial masyarakat dan saya kembali ke rumah, ya peran saya akan kembali sebagai seorang istri, seorang anak ataupun seorang ibu. Peran sosial masyarakat saya kesampingkan gitu. Karena banyak kasus di luar sana juga yang mengeluhkan bahwa zaman sekarang tuh udah nggak bisa loh perempuan tuh diem di rumah aja, tapi ngeluhnya konflik terus sama suami. Sebenarnya bukan masalah konflik ya, itu hanya perihal komunikasi aja, perihal komunikasi dan pengenalan diri, kebutuhan diri, seperti itu Mas Bagus. Oke, Kak Lina, jawabannya sangat menarik gitu ya, dan ini merupakan salah satu perspektif atau cara pandang yang bisa digunakan oleh teman-teman perempuan di luar sana gitu ketika menghadapi problem tadi, ketika sulit untuk mendapatkan izin dari pasangan gitu untuk menempuh kehidupan di bidang karir atau sejenisnya. Oke Kak Lina, mungkin selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan isu yang juga sedang marak gitu ya, dan di lingkungan, di masyarakat kita secara luas gitu, baik secara nasional maupun global. Beberapa hari yang lalu gitu ya, ini DPR dan pemerintah sudah mengesahkan RUU TPKS gitu. Dan yang itu berfungsi untuk tujuan utamanya yang saya tangkap adalah untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Tapi saya tidak ingin menanyakan ke situ, tapi saya ini ingin menanyakan dari segi ini gitu, bahwa bisa banyak kalangan yang mengatakan bahwa diresmikannya dan disahkannya RUU TPKS itu merupakan salah satu kemenangan dari perjuangan perempuan yang ditempuh selama bertahun-tahun gitu, khususnya bagi mereka yang menggemakan isu mengenai kesetaraan gender. Nah, pembahasan soal kesetaraan gender ini sih, bagaimana sih kita melihatnya, Kak Lina? Bagaimana kita mendudukkan isu kesetaraan gender ini? Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita bisa bersikap yang sesuai atau sesuai proporsinya gitu dalam menyikapi isu kesetaraan gender yang marak beberapa tahun terakhir ini. Itu sih Kak Lina. Terima kasih Mas Bagus untuk pertanyaannya. Ini masih hangat banget ya isu ini ya. Memang juga barusan saya sebelum live Instagram ini juga sempat baca berita itu. Saya juga sempat review ulang tentang materi-materi tentang keperempuan dan itu salah satu berita yang saya baca juga. Sebenarnya ketika tadi saya membaca berita itu dan juga mendengar pernyataan langsung dari Mas Bagus, pikiran awal saya tuh, saya hanya berpikir seperti ini, kenapa orang-orang, entah itu kaum perempuannya ataupun kaum laki-lakinya, bilang kalau ini adalah sebuah kemenangan. Karena bagi saya, pada dasarnya, laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang unggul, tidak ada unsur menang ataupun kalah, gitu. Karena basic yang saya anut itu adalah, ya balik lagi ya Mas Bagus ya, saya berkeyakinan Islam, saya seorang Muslim. Menurut saya dalam agama saya dan keyakinan saya itu tidak ada yang namanya laki-laki itu, tidak ada yang namanya laki-laki itu menang, laki-laki itu di atas, perempuan itu di bawah, low layer. Kalau bahasa anak-anak itunya low layer, anak perempuan itu adalah low layer, atau mungkin laki-laki itu di atas, enggak sama sekali. Mungkin ya entah itu mungkin ada beberapa oknum yang menggiring opini seperti itu, tapi bagi saya hal-hal tersebut itu hanya membukukan hal-hal yang tadinya tuh nggak ada sama sekali. Dulu kan kita kan cuma tahu kalau misalkan goda perempuan itu adalah pelecehan seksual. Kalaupun memang kita mau melaporkan itu kan tidak ada bukti, tidak ada peraturan tertulisnya. Nah mungkin definisi kemenangan yang dimaksud itu adalah kemenangan bahwa kita sudah bisa loh membukukan itu semua. Jadi orang-orang di luar sana yang sekiranya dia pura-pura tidak tahu ataupun apa, ya udah ada. Sama seperti halnya kayak Al-Quran gitu kan. Dulu kan kita nggak ada yang tahu mana baik mana benar, tapi ketika dibukukan dalam sebuah Al-Quran rahmat bagi seluruh alam, kita sudah bisa
menjadikan itu sebuah rujukan, tapi bukan sebuah kemenangan ya Mas Bagus ya. Kemenangan dalam artian perempuan sekarang sudah menjadi setara sama laki-laki. Karena bagi saya dari dulu perempuan dan laki-laki itu fitrahnya itu sama. Di mata Allah itu sama dalam hal segi ibadah, dalam hal segi spiritual ataupun intelektual, bahkan fisik gitu. Jadi kalaupun memang ada yang bilang kesetaraan gender, mungkin lebih kepada ini kali ya Mas Bagus ya. Kita mau membuang stigma-stigma orang dulu yang bilang kalau perempuan tuh ya udah lu tuh kalian cukup kerjain yang hal-hal yang ringan aja. Perempuan tuh tugasnya ya udah ke dapur, ke kasur, ya sama sumur. Terus juga kita membuang stigma yang perempuan cukup di rumah aja, nggak usah kemana-mana, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, cukup di rumah aja. Mungkin definisi kemenangan yang dimaksud itu adalah itu ya mungkin ya Mas Bagus ya. Jadi untuk teman-teman perempuan di luar sana, jangan merasa bahwa dengan disahkannya RUU itu atau mungkin banyak sekali sekarang petisi-petisi tentang emansipasi perempuan, jangan sampai itu membuat kita keluar dari fitrah kita sebagai seorang perempuan ya. Entah itu fitrahnya sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang istri ataupun seorang ibu. Bahkan nih kan tadi Mas Bagus di awal sempat menyinggung ya bahwa berapa hari lagi, 2 hari lagi ya kita akan memperingati Hari Kartini. Nah mungkin kalau tadi kan saya menjelaskan dari berbagai perspektif agama, mungkin kalau dari perspektif yang kita tahu Kartini itu sangat mengedepankan haknya seorang perempuan. Ingat ya, haknya seorang perempuan. Perempuan itu berhak untuk menolak. Perempuan itu berhak untuk menerima. Bukan berarti perempuan itu harus manut terus sama semua keputusan orang-orang yang merasa di atas perempuan. Karena perempuan itu punya hak. Dari mana kita bisa tahu hak itu punya kita? Ya kita harus bisa menjadikan diri kita utuh. Utuh dalam artian ya bukan berarti kita sebagai perempuan apapun yang dibicarakan oleh orang-orang yang menganggap di atas kita secara level, secara fungsional itu berhak untuk mengatur-ngatur kita gitu. Oke, mungkin Mas Bagus itu ada yang bertanya di kolom komentar. Iya, Kak Lina. Sebelum nanti akan ada sesi untuk tanya jawab gitu, tapi ini ada beberapa hal yang ingin saya elaborasi lebih lanjut dengan Kak Lina gitu. Mungkin teman-teman yang ingin boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk gitu ya. Nanti mungkin mulai dari 4:30, 7 menit lagi mungkin kita akan membacakan atau menampung pertanyaan teman-teman gitu. Tapi sambil menunggu pertanyaan ini gitu ya, Kak Lina, ada yang ingin saya gali lagi soal perempuan dan bagaimana memaknai peranannya. Ini dalam konteks yang lebih luas lagi Kak Lina, dalam konteks dalam konteks kalau kita tadi bicara soal dalam konteks masyarakat, tapi ini saya ingin membawa dalam konteks negara gitu ya, dalam konteks kenegaraan, kebangsaan, dan nanti mungkin yang akan lebih ini dalam bagaimana peran perempuan dalam membangun peradaban gitu ya. Tapi coba Kak Lina mungkin bisa berbagi gitu ya pendapatnya soal pertama bagaimana karena kita hidup dalam negara yang bernama Indonesia, dan Indonesia ini punya satu sistem nilai yang menjadi sumber dari kehidupan secara umum, yakni Pancasila gitu ya. Mungkin Kak Lina bisa jawab gitu bagaimana peran perempuan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila itu di masyarakat, dan kemudian ini pertanyaan Kak Lina, pertanyaan simpangannya bagaimana sebenarnya perempuan ini bisa menjadi satu kekuatan yang, kalau istilahnya Kak Lina tadi saya baca itu kekuatan tak terbatas untuk membentuk peradaban. Itu juga menjadi hal yang ingin saya tahu jawabannya, dan mungkin teman-teman silahkan. Kalau untuk statement saya waktu saya dapat undangan mengisi ngolah sore ini, saya selalu berpikir bahwa dalam berbagai perspektif sebenarnya ya, dalam berbagai perspektif peran perempuan ini selalu dilihat sebelah mata. Ada orang yang hanya melihat positifnya aja perempuan, ada orang yang melihat negatifnya. Mungkin dari perspektif agama mungkin ada orang yang hanya melihat, wah perempuan ini banyak banget di nerakanya. Yang paling banyak di neraka itu adalah kaum perempuan.
itu perspektif negatifnya. Tapi juga ada perspektif positifnya dari segi agama, itu adalah perempuan itu punya 3 derajat lebih tinggi keutamaannya dibanding laki-laki ya. Kalau misalkan Mas Bagus tahu ya, ibumu, dan baru bapakmu, seperti itu. Terus juga dalam hal peran perspektif pada umumnya, yang negatifnya adalah bahwa seorang anak perempuan itu adalah aib. Terus juga seorang anak perempuan itu ya nggak usah lah dididik yang aneh-aneh, ntar juga dia udah gede dinikahin dibawa sama suaminya. Itu negatifnya. Positifnya, tapi kalau misalkan kita bisa mendidik anak perempuan dengan baik ketika dia masih menjadi anak, kelak suatu saat nanti dia akan menghasilkan generasi-generasi penerus yang yang bisa membangun sebuah peradaban. Itu maksud dari statement saya bahwa ya sepanjang rentan kehidupan ya kekuatan perempuan itu tidak terbatas. Walaupun memang di luar sana banyak banget stigma-stigma negatif tentang perempuan yang cuman bisanya ngurus anak doang, nggak bisa multitasking dan segala macam. Justru karena perempuan itu kuat, dia bisa membangun sebuah pondasi, berawal dari keluarga, berawal dari lingkungan masyarakat, bahkan bisa membentuk sebuah negara gitu. Karena ya mungkin kalau Mas Bagus tahu, sumber pendidikan pertama di dunia itu bukan sekolah, Mas Bagus, juga bukan laki-laki, juga bukan apalagi presiden, dosen, guru, tapi semua bermula dari mana? Dari seorang perempuan, dari seorang ibu. Pendidik pertama yang bisa membangun, yang bisa membuat fondasi kuat untuk sebuah peradaban itu ya bermula dari seorang ibu gitu. Dan bibit dari sebuah fondasi itu dari mana? Dari seorang anak perempuan yang dia bisa dididik dengan baik oleh orang tuanya, dia diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya, dan dia bisa membawa diri dengan baik sebagai seorang anak. Lalu apalagi bibit sebuah keluarga untuk membangun sebuah generasi dari seorang istri yang dia bisa memposisikan dirinya sebagai tulang rusuk. Ya, tahu kan Mas Bagus, tulang rusuk itu kalau dia dikerasin, kalau dia itu dia akan patah, kalau dia lemah lembut ya dia akan nurut atau patuh. Seperti itu. Jadi ya itu juga untuk soal sebuah negara ya. Sekarang juga kan lagi marak banyak pejabat-pejabat negara sekarang yang sudah diduduki oleh seorang perempuan gitu. Indonesia sendiri mungkin negara kita juga paling pernah diduduki oleh seorang perempuan. Ya, jabatan tertinggi mungkin presiden dulu pernah dijabat oleh seorang perempuan. Nah, kalau di era sekarang mungkin sudah banyak, hampir berapa persen ya Mas Bagus, parlemen Indonesia itu diduduki oleh perempuan. Bukan berarti perempuan ini sudah menang dari laki-laki, bukan. Tapi mereka tuh ingin menunjukkan bahwa perempuan itu bukan hanya bisa membangun sebuah pondasi, dalam hal ini mungkin mendidik anak di rumah, tapi perempuan juga bisa membangun. Perempuan juga bisa memberikan sebuah atap, sebuah tembok, sebuah jendela, atau mungkin sebuah ruh kehidupan di sebuah keluarga, di sebuah lingkungan masyarakat, atau sebuah negara. Seperti itu, Mas Bagus. Oke, jawabannya sangat menarik, Kak Alina. Dan tadi lagi-lagi ini tadi soal, saya melihatnya dari soal mindset ya Kak Alina. Kalau memang perempuan dan juga bukan perempuan, justru saya melihat justru laki-laki juga harus merubah gitu ya mindset soal perempuan ya, gitu. Karena sekarang juga sudah ada upaya-upaya untuk melihat perempuan dan laki-laki sebagai dalam hubungan yang seimbang atau setara, atau dalam istilah bahasa Arab mungkin ada mubadalah gitu ya. Oke, ini sudah 4:30 dan mungkin ini saatnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk, dan mungkin bagi teman-teman yang tadi bertanya dan masih ada di forum ini nanti bisa merespon gitu bagaimana jawaban dari Kak Lina gitu. Pertama ini dari akun Instagram Akbar Satrio. Ini pertanyaannya juga isunya sangat hangat Kak Lina, karena ini sering akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang cukup luas gitu. Pertanyaannya begini, bagaimana pendapat Kak Lina tentang keluarga yang memutuskan untuk child free atau menikah tapi memutuskan untuk tidak mempunyai anak? Sedangkan menurut Mas Akbar, perempuan itu kodratnya menjadi seorang ibu gitu. Nah, ini bagaimana ini?
merespon pertanyaan ini? Aduh, aku merinding ya dengarnya ya sampai mau berkaca-kaca. Untuk soal itu sebenarnya aku tidak mau terlalu banyak memberikan statement karena mau bagaimanapun orang-orang yang memutuskan child free itu adalah dari kaum aku, kaum perempuan. Karena kan setiap perempuan itu kan punya alasan tersendiri untuk child free ya. Jadi bagi aku untuk hal-hal sebenarnya nih untuk kasus child free ini tuh bukan booming baru sekarang Mas Bagus. Ini tuh sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman dulu lah banyak juga orang-orang yang memutuskan untuk membangun komitmen tadi tapi nggak mau punya anak. Nah, sekarang tuh baru booming karena mungkin banyak ya influencer-influencer atau tokoh-tokoh terkenal yang mereka dengan gamblang mendeklarasikan bahwa mereka child free. Sebenarnya aku nggak mau saya nggak mau menitik beratkan pada isu child free-nya ya. Saya mau menitik beratkan pada haknya seorang perempuan. Mohon maaf untuk seluruh perempuan dimanapun berada yang menonton siaran langsung live Instagram ini. Saya tidak bermaksud untuk menjudgment kalian yang memutuskan untuk child free, karena bagi saya itu adalah hak kalian sebagai perempuan yang utuh. Kan tadi balik lagi ya saya ke disclaimer di awal bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah basicnya ya walaupun saya mengambil dari berbagai rujukan, tapi hal-hal yang saya sampaikan itu adalah hal-hal yang saya alami langsung, yang saya praktekkan langsung. Nah, untuk child free ini kayaknya ini bukan bagi saya pribadi saya tidak berhak untuk mengomentari ini karena perempuan-perempuan yang memutuskan untuk child free ini mereka sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan balik lagi setiap orang itu punya hak yang sama. Kalaupun memang keputusan mereka untuk child free ini sebenarnya gini ya, untung rugi isu child free ini sebenarnya paradoks ya Mas Bagus ya. Karena dulu isu child free ini biasa aja. Karena tidak ada yang mendeklarasikan, tidak ada yang menggebor-geborkan. Nah sekarang orang-orang banyak yang bilang bahwa isu child free ini sangat merugikan. Karena yang mendeklarasikan itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Entah itu influencer, entah itu tokoh-tokoh akademisi mungkin ya. Tapi bagi saya isu ini tuh tidak membuat untung rugi bagi siapapun karena yang menjalani ya orang itu yang dijalani orang itu, terus juga yang memutuskan juga mereka. Kalau aku pribadi nih untuk teman-teman yang di luar sana yang memutuskan untuk child free, kalian berhak apapun keputusan kalian, balik lagi ya. Tapi kalau bagi aku pribadi tidak menganut aliran ini ya, maksudnya aliran itu aku tidak setuju dengan child free karena balik lagi ya Mas Bagus, basic awal aku pemikiran tentang makna perempuan, peranan perempuan itu ya sesuai dengan fitrahnya gitu. Jadi ya terus juga kalaupun memang sekiranya child free ini akan berpengaruh pada sistem dunia atau sistem tatanan dunia, ya mungkin ya bagiku kita perlu untuk mengadakan diskusi secara khusus dengan perempuan-perempuan yang memutuskan untuk child free. Karena basic aku tuh adalah anak psikologi Mas Bagus. Aku tuh tidak pernah mau menjudgment seseorang tanpa aku tahu alasannya. Kita kan nggak ada yang tahu ya orang-orang child free itu gara-gara apa. Mungkin kalau misalkan kita gembor-gembor dalam sosial media atau apa, mereka akan berteriak, lu nggak ngerasain jadi gue, atau lu nggak tahu kenapa gue musuhin itu ya. Mungkin kita bisa mencoba melakukan pendekatan personal dengan orang-orang yang musuhin untuk child free gitu. Tapi di sini aku juga ingin ngomong sama seluruh perempuan yang sedang menonton live Instagram ini, kalian itu utuh, kalian itu unik. Apapun yang kalian ambil keputusan dalam hidup kalian sebagai seorang perempuan itu tidak ada yang salah. Cuman memang ada beberapa aturan atau mungkin ada beberapa beberapa hal yang harus kalian yakini dan imani. Gitu. Jadi jangan sampai keyakinan kalian tentang child free itu mempengaruhi orang-orang. Kalaupun kalian punya keyakinan child free atau kalian pengen punya anak banyak,
ya sudah, kalian imani sendiri. Kalaupun memang menurut kalian dampaknya sangat bagus untuk lingkungan, silakan kalian share, tebar seluas-luasnya. Seperti itu Mas Bagus. Saya mohon maaf sekali untuk teman-teman perempuan yang memutuskan untuk child free. Saya tidak ada maksud untuk menjudgment kalian. Oke, terima kasih Kak Lina atas jawabannya, dan ini sudah menjawab ya. Terlepas apakah sang penanya puas atau tidak, tapi saya rasa tadi Kak Lina sudah memberikan jawaban yang cukup jelas gitu, bahwa secara pribadi beliau menghargai keputusan itu, tapi beliau tidak di pihak atau di gerbong itu gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak Lina. Ini ada cukup rame nih pertanyaannya. Ini yang kedua dari akun Instagram Human Julie. Beliau bertanya, bagaimana caranya perempuan bisa fokus ke keluarga dan anak, tapi di sisi lain juga bisa menghasilkan, mungkin menghasilkan income atau menjalani karirnya, positif income ya, mungkin ya, tanpa mengandalkan suami. Nah, mungkin Kak Lina bisa berbagi dari pengalaman yang Kak Lina jalani selama ini. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk akun Human Julie. Ini pertanyaan relate ya dengan perempuan-perempuan zaman sekarang. Sebenarnya relate di sini tuh bukan dalam artian sesuai, tapi relate ini karena dibangun oleh stigma-stigma lingkungan sekitar, circle kita, bahwa zaman sekarang itu perempuan nggak cukup untuk di rumah, tapi juga harus berkarir, harus bisa menghasilkan. Terus zaman sekarang itu nggak cukup yang nyari uang tuh laki-laki, tapi perempuan juga harus nyari uang gitu, harus menghasilkan. Gitu. Itu nggak ada tuh tugas khusus perempuan masak, ngurus rumah, laki-laki cari uang gitu, nggak ada. Tapi semua sama-sama gitu. Sebenarnya untuk caranya gimana kita bisa mengurus rumah, maksudnya rumah bisa terurus dengan baik, anak bisa terurus dengan baik, terus juga kita bisa menghasilkan positive income. Tadi di awal sudah aku jelaskan ya, kita harus tahu dulu kebutuhan kita. Jangan sampai hal itu dilandaskan oleh ego, karena banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang mereka itu ego untuk untuk multi, peran mereka tuh multi, itu karena ego dalam artian kayak merasa kurang dalam hal apapun, entah itu dalam finansial, dalam kebutuhan biologis. Nah, mungkin untuk perempuan-perempuan di sana yang ingin mencoba menjadi ibu rumah tangga juga dan berkarir juga, silakan teman-teman di luar sana tanya dulu sama diri sendiri. Sebenarnya yang saya butuhkan itu apa? Kebutuhan saya itu apa? Bisa memenuhi kebutuhan saya secara pribadi sebagai seorang perempuan. Perempuan dalam kebutuhan dalam artian ya bahwa kita merasa aman, kita merasa nyaman, terus juga hal yang kita lakukan itu disupport oleh lingkungan. Karena banyak orang di luar sana ya, perempuan di luar sana, mereka itu mengedepankan ego untuk keinginannya, tapi tidak selaras dengan sosial supportnya, mungkin tidak selaras dengan suaminya. Itu karena, yang tadi aku jelasin di awal Mas Bagus, kita sebagai perempuan tidak bisa mengkomunikasikannya dengan suami mungkin, atau mungkin dengan anak, kalau anaknya sudah bisa diajak berbicara, sudah bisa diajak berdiskusi. Lalu kita juga sebagai perempuan tidak bisa menunjukkan bahwa sebelum kita terjun ke masyarakat, kita sudah bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Seperti itu. Terus juga kalau saran aku nih, kalau ada perempuan di luar sana yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya, mungkin kita bisa, sebagai perempuan ya, karena aku juga sebagai ibu rumah tangga, terus juga aku terjun ke sosial masyarakat. Kalau aku pribadi, ini aku berbicara sesuai dengan pengalaman ya. Saya selalu memastikan sebelum saya terjun ke sosial masyarakat atau saya bisa membantu perekonomian keluarga, saya selalu memastikan bahwa kewajiban saya sebagai seorang perempuan di rumah itu sudah terpenuhi. Jadi ketika nanti terjadi konflik atau namanya manusia kan pasti ada rasa capek ya, saya bisa menjelaskan dengan baik dan hati-hati. Atau mungkin orang di luar sana kan selalu bilang kalau perempuan itu bisa multitasking ya, bisa sambil masak, sambil gendong anak, sambil nyuci, sambil masak gitu. Tapi kan balik lagi perempuan juga kan manusia ya. Kita juga tidak selalu bisa multi seperti itu. Nah, saranku nih untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ingin tetap menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, tapi juga bisa menjadi perempuan yang menghasilkan
positive income, lebih baik kalian melakukannya itu yang bisa menyesuaikan jadwal kalian di rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga yang harus sesuai dengan passion, karena banyak juga perempuan yang penting gue dapet duit, terserah deh kerja apa aja, yang penting gue dapet duit. Tapi akhirnya anak terbengkalai, suami terbengkalai, rumah terbengkalai gitu. Terus juga dia kerja cuma dapet capek, dia nggak happy sebagai perempuan. Akhirnya dampak psikologisnya tuh walaupun dia nggak ngomel-ngomel ke suami atau ke anak, dia bisa mentransfer itu semua ke suami ataupun ke anak. Nah kalau misalkan pengen bisa menghasilkan, ya lakukan sesuai passion, karena kebahagiaan seorang perempuan itu adalah kunci dasar, pondasi dasar dari keluarga yang tumbuh dan berkembang. Walaupun memang banyak banget perempuan yang bisa memendam loh kemarahannya, tapi vibrasi itu nggak akan bisa bohong. Kita nih, saya nih sebagai istri, atau mungkin yang di luar sana perempuan-perempuan yang sudah menjadi istri atau menjadi ibu, dalam keadaan marah gendong anak atau dalam keadaan capek, stres gendong anak, itu emosi kita tuh akan ketransfer secara langsung kepada anak, walaupun kita nggak ngomel-ngomel sama anak. Nah, itulah makanya aku sangat menyarankan ya ini ya, untuk perempuan-perempuan di sana yang pengen tetap menghasilkan tapi bisa menjadi ibu rumah tangga, lakukan hal yang sesuai passion, karena itu kalian akan, kalau kata pepatah tuh, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kalian bisa menghasilkan, tapi kalian bisa tetap happy sebagai seorang perempuan gitu. Karena menurut aku nih ya, mau kalian mau jadi ibu rumah tangga biasa aja, mau jadi ibu rumah tangga dan wanita karir, itu percuma kalau kita sebagai perempuannya itu tidak merasa utuh dan tidak merasa bahagia. Karena yang ada itu bukan membantu untuk apa ya namanya, bukan membantu untuk memperbaiki, malah membantu merusak secara pelan-pelan itu. Karena perempuan susah ya kalau perempuan udah nggak happy itu. Jadi untuk yang tadi bertanya, silakan coba tanya sama diri sendiri dulu, terus lakukan sesuai passion, agar apa nanti yang dilakukan dan yang dihasilkan itu membuat happy, nggak buat kesel, capek, ngeluh karena ngerasa sudah mencari positive income di luar, dia ngerasa capek, ngomel-ngomel sama suami atau sama anak atau sama lingkungannya, akhirnya ya uangnya mungkin dapet, tapi hubungan emosionalnya malah menghilang gitu. Karena kan nggak dapat dipungkirin ya, walaupun memang saya juga sebagai perempuan kadang suka dilema ya, saya di rumah atau di luar ya. Kalau saya di luar mungkin nanti ada beberapa pekerjaan rumah yang mungkin akan terbengkalai, tapi kalau saya di rumah doang juga pemasukan juga kurang gitu ya. Sebisa mungkin kita harus bisa memanage. Yang paling penting kuncinya adalah bahagia. Kalau kita bahagia, apapun yang kita lakukan, mau kita capek di rumah ngurus anak, mau kita capek di luar menghasilkan uang, kalau kita happy, semuanya akan berdampak baik. Jadi bukan cuma uang doang. Definisi mencari positive income itu bukan masalah uang doang, tapi masalah kebahagiaan. Apalagi kebahagiaan seorang perempuan ya. Itu Mas Bagus. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke Kak Lina, respon yang sangat bagus menurut saya gitu, karena sering gitu ya kita temui bahwa kasus-kasus yang disebutkan Kak Lina tadi, bahwa perempuan gitu ya itu menghasilkan mencoba mencari income di luar perhatian suami, tapi tidak memperhatikan apakah yang mereka lakukan benar-benar membuat mereka bahagia gitu. Atau itu yang poin-poin penting yang saya garis bawah gitu, bahwa perempuan harus melakukan, jika mereka memilih untuk berperan di luar, itu harus dengan passion. Tapi mungkin ini nih, istilah passion ini agak menjadi istilah yang juga banyak dibahas gitu. Tapi kalau Kak Lina sendiri secara singkat atau secara sederhana mengartikan passion itu gimana sih Kak? Menurut saya passion itu adalah satu hal yang kita lakukan dengan sepenuh hati, tidak dengan paksaan. Terus juga bukan karena sebuah pembelajaran atau didikan, tapi ketika kita melakukan itu
kita merasa bahwa hal yang kita lakukan itu benar-benar datang dari hati. Itu menurutku itu adalah passion. Itu karena banyak di luar sana ada psikolog mungkin atau mungkin akuntan, dia mungkin sekolah tinggi, tapi itu bukan passion dia, karena dia menjadi seorang akuntan atau menjadi seorang psikolog itu karena dia sekolah, bukan karena passionnya dia, bukan datang dari hatinya dia, gitu. Oke, artinya itu berasal dari dalam diri ya Kak Lina ya, kalau bisa saya sebutkan. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram denitapermata.psi. Dia bertanya bahwa dia pernah mendengar pernyataan tentang bahwa perempuan sebagai madrasah pertama bagi generasinya nanti, bagi anak keturunannya. Nah, cara-cara apa saja yang kemudian bisa dilakukan untuk mempersiapkan menjadi madrasah itu, gitu, Kak Lina? Aduh, itu pertanyaannya sederhana tapi jawabannya kayaknya complicated ya. Boleh, Kayaknya silakan. Kayaknya apa ya namanya ya, kalau dijawab secara singkat saya takut salah persepsi, kalau dijawab terlalu panjang waktu kita kayaknya nggak terlalu cukup ya Mas Bagus untuk membahas itu. Karena judulnya aja madrasah, kayaknya walaupun cuma satu kata gitu madrasah, tapi tugasnya, tanggung jawabnya itu sangat berat. Sebenarnya cara kita untuk mempersiapkan diri menjadi madrasah pertama ini, mungkin ya kalau saya akan jawab bukan dari perspektif saya dulu ya, saya akan menjawab sesuai dengan realita yang sekarang. Sudah banyak keilmuan di luar sana, entah itu secara berbayar atau secara free, secara offline ataupun online, yang memberikan edukasi tentang how to be mom. Bagaimana kita menjadi seorang ibu, bagaimana kita menjadi seorang madrasah pertama. Cuman balik lagi ya, saya tuh agak kurang bisa mendefinisikan secara general ya, karena definisi madrasah pertama untuk anak itu kan berarti objek kita siapa Mas Bagus? Anak kan ya, karena menurut saya setiap anak itu unik ya, beda-beda, walaupun kita mungkin merasa teori kita sudah cukup nih untuk menjadi seorang ibu, atau mungkin pengalaman kita udah cukup nih menjadi seorang ibu, tapi balik lagi ya, ketika kita langsung dihadapkan dengan objek tersebut, objek dalam hari ini anak, itu kan pasti kita harus mempunyai treatment khusus ya, bagaimana teori-teori kita atau misalkan hal-hal yang ingin kita lakukan itu bisa diterima atau tersampaikan dengan baik. Nah mungkin untuk kiat-kiatnya ya secara umumnya untuk perempuan di sana ya jangan pernah lelah untuk belajar. Yang pertama itu definisi belajar itu bukan hanya belajar secara formal ya, informal juga, ditambah lagi zaman sekarang tuh sudah canggih sekali, beda dengan zaman dulu. Perempuan-perempuan dulu tuh memang harus dididik di rumah oleh orang tuanya, disekolahkan di pondok-pondok pesantren untuk belajar agama yang baik. Tapi kalau untuk zaman sekarang mungkin sudah banyak ilmu-ilmu yang di-share, entah itu lewat sosial media, secara online, atau mungkin kelas-kelas kajian secara offline gitu. Nah, tapi jangan senang dulu ya, maksudnya jangan jumawa dulu dengan banyaknya ilmu-ilmu seperti ini bertebaran di mana-mana. Tetap kita harus butuh seorang pembimbing. Pembimbing dalam hal ini adalah seorang mungkin bahasanya itu panutan mungkin ya. Panutan yang memang dia benar-benar, kalau bahasa ini itu kredibel kali ya Mas Bagus ya, kayak apa yang dia sampaikan itu memang sesuai dengan dengan koridornya, dengan kaidahnya mungkin. Karena saking bebasnya sumber informasi sekarang tuh sudah sulit untuk difilter. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana boleh kalian belajar dari manapun. Terus juga mempersiapkan entah itu dari segi teori boleh, tapi harus dengan pembimbing. Harus dibimbing. Jangan cukup dengan belajar lewat sosial media atau percaya sana sini. Terus satu lagi nih yang itu kan menurut perspektif umum ya Mas Bagus ya. Kalau perspektif saya secara pribadi,
bagaimana saya dulu sebelum menikah sampai sekarang saya sudah menikah. Saya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan seorang calon ibu mungkin ya, calon ibu yang baik untuk anak-anak saya besok. Saya itu dari kecil selalu dididik oleh orang tua saya. Orang tua saya itu nggak sekolah tinggi, cuman mereka selalu menekankan bahwa sama saya bahwa seorang perempuan juga harus kenal dan mengerti agama dengan baik. Karena seiring perkembangannya zaman, banyak sekali cabang-cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang parenting, tentang anak, dari mulai bayi, toddler dan seterusnya. Semuanya itu benar. Tapi untuk kita tidak keliru atau tidak bingung saking banyaknya teori-teori, cukup dengan landasan agama yang baik itu sudah menjadi acuan untuk kita bisa mempersiapkan diri menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita. Sama seperti halnya saya, basic saya ini adalah psikologi. Mungkin kalau untuk orang-orang awam pada umumnya beranggapan bahwa enak ya kuliah psikologi, belajar semua tentang fase-fase kehidupan, terus fase-fase pertumbuhan manusia dari awal lahir sampai lansia. Jadi nanti besok kalau misalkan praktek langsung nggak pusing. Justru saya malah miris dengan teman-teman saya yang tidak punya kesempatan untuk kuliah psikologi seperti saya. Tapi saya selalu bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa untuk mengambil pendidikan psikologi seperti saya, minimal kalian bisa paham tentang agama. Agama itu kan banyak ya Mas Bagus ya, keyakinan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara keyakinan saya sebagai seorang muslim. Kalau kalian nggak bisa belajar tentang parenting secara langsung, formal atau informal, minimal kalian paham tentang agama. Karena menurut saya semua yang sudah dijelaskan dalam agama itu yang paling mendekati kebenaran. Bukan paling benar ya Mas Bagus ya, paling mendekati kebenaran. Gitu, karena saya yakin hal-hal yang sudah diatur dalam keyakinan saya di Islam itu sudah bisa masuk ke sepanjang rentang kehidupan. Mungkin dulu saya pernah punya statement bahwa ajaran Ki Hajar itu dia hebat ya, bisa menembus 100 tahun ke depan. Nah sekarang untuk soal mempersiapkan madrasah pertama ini, saya bilang bahwa agama itu yang paling bisa menembus sepanjang rentang kehidupan tentang ilmu-ilmu yang dulunya belum ada, tiba-tiba sekarang ada dan menjadi ilmiah. Gitu. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang sekiranya tidak mendapatkan pendidikan secara langsung tentang bagaimana menjadi madrasah. Mungkin kalian bisa memperdalam dengan sering mengikuti kajian, mencari seorang guru mungkin, terus lebih banyak sharing ataupun diskusi dengan sesama perempuan yang mungkin sekiranya dia yang memang berpengalaman. Seperti itu Mas Bagus. Oke, jawabannya seperti yang Kak Lina bilang, cukup kompleks dan rasanya memang mendiskusikan atau membahas itu tidak cukup ya hanya melalui live Instagram gitu sore ini gitu. Tapi semoga tadi poin-poin yang disampaikan Kak Lina dicatat oleh yang bertanya gitu, mengenai bagaimana mempersiapkan perempuan atau sebagai madrasah pertama. Nah, ini waktu kita kurang 6 menit lagi Kak Lina, masih ada waktu gitu ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang menyimak, kalau masih ada pertanyaan, mungkin saya ingin menanyakan gitu ya, bertanya ke Kak Lina soal ini. Terlepas nanti Kak Lina menjawabnya apa gitu ya, tapi saya melihat bahwa dari apa yang dijawab oleh Kak Lina selama kurang lebih 1 jam tadi kita berdiskusi, saya melihat Kak Lina mendapatkan saya yakin Kak Lina mempunyai banyak lah ya
sosok-sosok yang menjadi inspirasi Kak Lina gitu, baik dalam menyikapi suatu persoalan, menjalani kehidupan dan sebagainya. Tapi kalau boleh tahu gitu ya, khusus dalam aspek perempuan yang paling menginspirasi Kak Lina siapa sih? Boleh cerita? Perempuan yang paling menginspirasi untuk saya itu sebenarnya dalam berbagai aspek ada ya, cuman yang paling ini adalah ibu saya. Karena banyak mungkin orang di luar sana yang sangat mengidolakan tokoh-tokoh seperti akademisi, mungkin sekarang ada Maudy Ayunda, terus mungkin tokoh-tokoh Islam ada Ibu Khadijah atau Fatimah. Tapi saya selalu melihat sosok-sosok inspirasi saya itu dari yang terdekat, yaitu adalah ibu saya. Karena saya melihat bahwa sosok perempuan, saya nggak kenal sama Maudy Ayunda, saya juga nggak kenal sama siapa itu tokoh-tokoh lain, mungkin Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Ibu Khadijah atau Fatimah. Yang saya kenal adalah ibu saya. Karena kenapa saya bisa menjadikan beliau seorang sosok? Karena saya melihat sehari-hari keseharian beliau, apa yang beliau lakukan. Karena saya tidak pernah mendapatkan wejangan secara langsung bahwa tips sukses atau tips menjadi perempuan yang baik, atau ini kamu harus begini nih sebagai anak, nih kamu nih harus kayak gini nih sebagai istri, ini kamu harus kayak gini nih sebagai perempuan. Tapi dari ibu saya tuh, saya hanya melihat perilakunya aja. Dari perilakunya itu saya merasa bahwa saya ditransfer sebuah pengetahuan atau di role model bahwa oh, hal ini kalau saya lakukan akan berdampak seperti ini. Hal ini kalau saya lakukan akan berdampak baik atau berdampak negatif sama saya. Gitu. Karena bagi saya apa yang saya lakukan sekarang itu nggak lepas dari peranan ibu saya ya, karena saya juga bisa bicara seperti ini. Sama Mas Bagus diskusi, sharing sama teman-teman semuanya juga karena kecilnya mungkin dulu saya juga diajarkan berbicara oleh ibu saya. Terus juga bagaimana saya bisa menjadi anak yang baik mungkin karena dulu ibu saya memperlihatkan secara langsung bagaimana beliau memperlakukan orang tuanya. Terus sekarang saya menjadi seorang istri yang insya Allah masih berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik ya. Karena saya melihat bagaimana ibu saya berperilaku sebagai seorang istri. Dan besok ketika saya menjadi seorang ibu, hal-hal yang saya lakukan mungkin tak lepas dari teladan ibu saya, bagaimana dulu saya diperlakukan sebagai anak, bagaimana dulu ibu saya memperlakukan anak-anaknya ketika di rumah. Seperti itu. Dan kalaupun perihal kecerdasan, terus perihal prestasi akademisi, menurut saya tokoh-tokoh di luar sana juga yang sukses juga tidak luput dari peran seorang ibunya. Gitu. Karena mereka nggak mungkin bisa menjadi seorang akademisi, mereka tidak mungkin bisa berprestasi di sekolah tanpa peran ibunya di rumah. Peran ibunya itu bukan hanya sekedar dia mendidik ya, tapi dia juga mentransfer rasa sama anaknya. Transfer rasa ini dalam artian dari masakannya, dari ucapan selamat malam sebelum tidur, dari pertanyaan kamu hari ini belajar apa, terus dari kehadiran seorang ibu ketika kita sedang menangis, ketika kita sedang bermain, itu juga menjadi sebuah kekuatan untuk saya pribadi ya, sebagai perempuan untuk bisa terus berusaha menjadi perempuan versi terbaik menurut diri saya. Itu banyaklah pelajaran-pelajaran yang sekiranya mungkin saya bisa aja gitu dapat teori-teori dari tokoh-tokoh di luar sana yang tertulis, yang dibukukan. Tapi kalau dari ibu saya tidak pernah mendapatkan kata-kata, tapi yang saya dapatkan adalah sebuah perlakuan, role model. Dan itu menurut saya sangat relevan dengan konsep dasarnya manusia ya. Kalau dalam konteks psikologi, anak itu akan lebih cepat meniru perilaku orang tuanya dibanding dengan mendengar kata-kata orang tuanya. Karena
banyak orang tua yang berbicara A tapi berperilaku B. Apa yang anak lakukan? Seorang anak akan melakukan apa yang dilakukan ibunya, bukan melakukan apa yang dibicarakan oleh orang tuanya ataupun ibunya. Seperti itu, Mas Bagus. Salam hormat saya juga untuk seluruh ibu di luar sana, untuk seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu, di luar hal-hal negatif, stigma-stigma negatif tentang perempuan, saya tetap melihat dari segi positifnya, karena dalam Islam perempuan itu menjadi apa ya, surga untuk ayahnya, pengantar surga untuk ayahnya. Ketika menjadi seorang istri, dia juga bisa menjadi penyejuk hati suaminya, dan ketika menjadi seorang ibu, dia akan menjadi surga untuk anak-anaknya. Seperti itu. Oke, Jadi terharu. Oke, luar biasa sekali ini Kak Lina, dan nggak terasa ya kita udah berdiskusi dan berbincang-bincang selama 1 jam, dan sebelum nanti saya akan tutup, dan sebelum itu akan ada beberapa info mungkin yang akan saya sampaikan. Kak Lina, mungkin terakhir dari Kak Lina, boleh disampaikan apa sih pesan-pesan bagi para perempuan di luar sana dalam menjalani kehidupan mereka? Oke. Untuk teman-teman di luar sana, teman-teman saya yang perempuan, dan saya juga berharap untuk kaum laki-laki yang mendengar statement saya ini juga bisa menjadi pelajaran atau mungkin bekal untuk kelak bisa tahu bagaimana caranya memperlakukan perempuan. Pesan saya untuk perempuan-perempuan di luar sana, apapun yang kalian lakukan, bagaimanapun keputusan kalian, kalian berhak atas semua itu. Dan yang paling penting adalah kalian berhak untuk bahagia. Jadi jangan sampai hal-hal yang sudah tertulis tentang kodrat seorang perempuan, tentang tugas seorang perempuan, fungsinya perempuan, fungsi biologisnya perempuan itu menjadi sebuah beban. Sekiranya kalian sebagai perempuan merasa tidak sanggup untuk menjalankannya, kalian berhak untuk menolak. Kalian berhak untuk tidak melakukannya. Bukan berarti kalian melawan takdir, melawan kodrat, tapi kalian juga sama, manusia biasa, kalian juga sama di sisi Allah. Yang membedakan itu ya kualitas ibadah dan spiritualnya ya. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakan bahwa seorang perempuan itu harus A, B, C, D, E, F, G. Perempuan itu nggak boleh A, B, C, D, E, F, G. Yang paling penting adalah kebutuhan kalian sebagai perempuan terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kalian perempuan harus selalu happy. Jadi jangan sedih, jangan galau, jangan stres. Karena happy-nya perempuan itu akan membangun sebuah peradaban keluarga yang baik. Definisi sakinah mawadah itu bermula dari perempuan yang happy, ibu yang happy, istri yang happy. Negara yang aman, tentram, bersahaja itu berawal dari perempuan-perempuan yang bisa mengkontrol hal-hal yang sekiranya memang tidak bisa difikirkan atau tidak bisa diputuskan oleh laki-laki. Dan satu lagi, ingat, tidak ada yang namanya perempuan di atas, perempuan di bawah, atau mungkin kita lemah, laki-laki kuat, laki-laki lemah, kita kuat. Tapi kita saling mengutuhkan, kita saling melengkapi. Jadi jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian sebagai perempuan ini cukup di belakang, cukup di samping. Tapi kalian juga berhak untuk menjadi pemimpin minimal untuk kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri. Seperti itu. Salam hormat dari saya untuk seluruh perempuan dimanapun kalian berada, kalian hebat. Kekuatan kalian itu bisa kekuatan kalian itu tidak terbatas, bahkan parameternya itu tidak bisa dibayangkan atau mungkin tidak bisa diukur secara jelas. Jadi jangan sampai kekuatan kalian itu menjadi bumerang untuk menghancurkan sebuah peradaban. Tapi kita harus sama-sama membuat kekuatan kita itu menjadi sebuah kekuatan yang bisa membangun fondasi, membangun sebuah bangunan yang kuat dan kokoh.
untuk membangun sebuah peradaban yang bisa terus untuk bertransformasi, terus untuk berkontribusi secara aktif tanpa tanpa keluar dari prinsip-prinsip kalian pribadi sebagai seorang perempuan. Oke, terima kasih Kak Lina, dan pesan yang sangat bagus gitu bagi para perempuan dan juga termasuk kaum laki-laki yang disebutkan Kak Lina tadi. Oke, teman-teman, terima kasih ya, telah bergabung di live Instagram ngolah edisi kelima kali ini dengan tema perempuan, bagaimana memaknai peranannya. Dan bagi teman-teman yang tidak puas, dan saya pastikan pasti teman-teman tidak puas, teman-teman bisa mengikuti diskusi mengenai tema perempuan juga ada irisannya di program Sulung Nusantara yang diadakan oleh GES Indonesia di tanggal 21 April nanti pukul 8 malam sampai selesai, yang akan membahas mengenai salah satu figur penting dari bangsa ini yang juga seorang perempuan, ini Ibu Raden Ajeng Kartini. Kita akan berdiskusi dengan narasumber yakni Mbak Sarah Monika, yang beliau juga sosok perempuan yang luar biasa, seperti Kak Lina juga, beliau juga aktif di sosial kemasyarakatan gitu, dan teman-teman bisa segera mendaftarkan diri di link pendaftaran yang sudah disertakan di postingan di Instagram GES Indonesia. Dan sebagai informasi juga teman-teman, program ngolah ini masih akan berlanjut, akan ada 4 edisi ngolah lagi di hari Kamis, Sabtu, Senin, dan terakhir di hari Rabu dengan tema yang beragam yang akan selalu di-update di Instagram GES Indonesia. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk berdonasi dalam kegiatan bakti sosial Ramadan dalam program Charity for Humanity yang diadakan oleh GES Indonesia, bisa cek di highlight story Instagram GES Indonesia. Teman-teman bisa mengklik dan bisa berdonasi langsung melalui platform-platform yang telah dicantumkan, baik melalui transfer bank, OVO, GoPay, Shopee, dan lain sebagainya. Info terakhir teman-teman, bagi teman-teman yang merasa bahwa hidupnya seakan kekurangan makna, atau teman-teman merasa ada yang salah kayaknya dalam hidup ini, teman-teman bisa cek Instagram GES Indonesia. Sebentar lagi akan segera di launching program Meta Healing Retreat di Panca Olah Method, yang goalsnya itu bukan hanya kita sekedar refreshing atau berlibur untuk merehatkan badan, pikiran, hati sejenak, tapi bagaimana proses healing itu membawa, kalau saya pinjam istilah dari Kak Lina, proses healing itu membawa menuju meaning atau makna ya Kak Lina ya. Dan itu akan diadakan secara offline di bulan Juli 2022 di kota Yogyakarta. Insya Allah teman-teman bisa siapkan biaya pendaftarannya untuk segera booking karena kuota juga terbatas. Mungkin itu beberapa info yang bisa saya berikan. Dan terakhir sebelum saya closing, mari kita doakan juga untuk Kak Lina dan keluarga, semoga selalu diberi kesehatan, keberlimpahan, dan selalu berada dalam lindungan dan kasih dan mendapat rahmat dari Allah. Dan terakhir, semoga Kak Lina diberi kelancaran dalam menulis trilogi bukunya, buku yang saya dengar Kak Lina akan menerbitkan trilogi buku yang berjudul Perempuan sebagai Anak, Perempuan sebagai Istri, dan Perempuan sebagai Orang Tua. Sebagai ibu. Oh iya, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai anak. Semoga Kak Lina diberi Makasih loh Mas, bagus spoilernya. Dan kelancaran. Dan tema ini sebenarnya hanya salah satu bagian kecil kalau saya tangkap dari proses yang akan ditempuh Kak Lina untuk menerbitkan buku yang semoga dalam waktu dekat bisa segera teman-teman nikmati. Oke. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lina dan teman-teman yang telah menyimak program Ngobrol Panca Olah edisi kelima dengan tema perempuan bagaimana memaknai peranannya. Bila bisa bilihak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih untuk Iya, teman-teman yang sudah bergabung pada live Instagram sore hari ini. Sampai ketemu di ngolah selanjutnya. Stay tune di oke. Gates Indonesia.